Nah, ini sudah pakai aplikasi Bapak Ibu? Belum, Pak. Wah, luar biasa, oke. Makanya semua by insting, teman-teman. Laundry jadul. Kapasitas bisa berapa banyak, Bu, tiap hari, Bu? Kurang lebih 400 kilo. 600. Sampai 600. Pernah kita satu hari dapat 1 ton setelah lebaran. Tapi kita kok repot sekali. Siap. Lebih bagus yang normal begini malah. Wih. Harganya nggak ada perubahan pas lebaran? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, nggak ikut materi saya, berarti. Bisa, Pak, harganya 50.000 per kilo. Tapi saya takut. Iya. Jangan, pelanggan. Yang menarik adalah mesin cucinya ada yang di sini, mesin pengering di sana, mesin cuci di sana, mesin pengering di sana. Itu coba, setiap ujung ada mesin. Ini ya, juragan mesin ini luar biasa ini. Omsetnya dulu nih, yang bikin semangat sebenarnya omsetnya, teman-teman. Kalau berkenan kira-kira berapa sih? Oke teman-teman, kita sudah ada di Family Laundry, Family Jaya Laundry ya Pak? Iya. Family Jaya Laundry. Dan tadi sudah bersemangat banget, kita kasih briefing ulang tadi. Karena sudah ada di depan layar, mungkin Bapak Ibu boleh perkenalan lagi Pak. Perkenalan ulang, silahkan Pak. Terima Monggo. kasih Pak Api. Nggih. Saya owner laundry Family Jaya Kendari atas nama Kumaidi dan Saya ini Ibu istri saya. Nani Haryani, owner Laundry Family Jaya. Makasih Pak Apik, udah dari Kendari. Nggih, terima kasih sami-sami. Kita sebenarnya nggak kenal sama beliau-beliau awalnya. Tapi karena kemarin Mbak Ayu dari tim API Community ngontak-ngontak, Pak Api mau kunjungan kemana? Saya nggak tahu mau kunjungan kemana. Bolehlah dicek dan sebagainya. Ternyata ada laundry yang keren, luar biasa. Kok nggak kedetek ya? Kita ya. Ini kan laundry sudah berjalan berapa tahun Pak? 9 tahun. 9 tahun, Iya. berarti dari tahun 2016. Awalnya kami Yes. ini jadi agen. Oh, awalnya agen, belum jadi laundry kayak gini berarti. Oke, boleh diceritakan dulu. Agen itu 3 tahun. Nah, terus dengan perkembangan akhirnya kita mandiri. Siap. Nah, Oke. alhamdulillah ya sampai seperti ini. Akhirnya luar biasa seperti ini. Jadi awalnya adalah agen drop point saja. Iya, iya. Menerima cucian, dicuci di tempat lain. Dan sekarang akhirnya bangun laundry. Sebelum itu kita akan nanya dulu, backgroundnya apa Pak? Apakah memang sudah pengusaha dari awal atau memang ngantor atau gimana Pak? Boleh Pak diceritakan Pak. Saya tadinya pensiunan dari Pensiunan. BUMN PT Pos Indo di Kendari. Wih, Pos Indonesia. Siap. Kalau ibu ini memang backgroundnya bisnis, Wih, bukan butik. keren. Siap. Iya. Boleh. Butik Iya. apa? Butik Butik apa namanya? Family Jaya. Oh, Family Kalau Jaya. untuk Kendari mungkin sudah Terkenal ya? Iya. Wih, terkenal. Makasih Pak Apik, karena Pak Apik ini menjadi apa ya Pak? Motivasi saya suka nonton YouTube-nya. Masa sih Bu? Iya Pak. Masa sih? Suka sekali Kenapa nonton kaget? YouTube-nya saya. Oh iya Bu? Bangga dong Pak Apik. Matur, terima kasih. Sering-sering komen ya Bu. Oke. Penonton sering-sering komen loh ya. Teman-teman, kita sambil melihat ini ruko tapi nyaman senyaman seperti di rumah. Wih keren. Pakai komputer, ada printer tadi. Pada waktu terima cucian di depan ya. Nanti Bapak pas datang. Oh, gara-gara COVID. Gara-gara COVID. Awalnya di dalam sini. Gara-gara COVID. Nggih. Jadi penerimaan laundry itu saya nggak berani di dalam Pak. Penerimaan laundry di luar. Sehingga bagaimana supaya pelanggan juga nyaman Pak. Baju kotor tidak dimasukkan ke dalam Pak. Di luar saja baju kotor. Nanti disemprot sama Disinfektan disemprot, baru habis setelah style. disemprot baru dibawa ke belakang. Tadi saya dengar teman-teman, pelanggannya itu sampai gubernur. Widih. Masya Allah. Nggih. Keluarga gubernur ada di sini. Keluarga gubernur itu nyucinya di sini. Inilah laundrynya. Keren ya? Oke, yang di Kendari siapa yang lebih keren dari ini? Boleh komen ya. Asik. Apakah anak-anak ada yang mengikuti jejak Pak? Untuk Oke. saat ini belum Pak. Oke. Mungkin belum tertarik, tapi insya Allah nanti akan saya giring ke laundry karena memang laundry itu menjanjikan sekali. Oke, hasilnya luar biasa. Nggih, Masa nggih, nggak Pak. pengen itu. Betul, Nah, cuman nggih. nggak tahu anak-anak kok belum tertarik gitu Pak. Nggak keren katanya mungkin ya? Nggak keren. Nggak keren. Nggih. Padahal sekarang yang dicari kan hasilnya, bukan Hasilnya, kerennya betul, toh. betul. Nah, nggih. Semoga beliau nonton ini dan di sini ada mantunya. Nah, ini kan laundrynya sudah berjalan 9 tahun. Apakah dari awal sudah langsung semerame ini, Bapak Ibu? Tidak Pak.
Awalnya itu juga kan ya laundry sedikit-sedikit dulu. Saya Nggih. kerjakan sendiri loh Pak. Oh, nggih? Belum Pak. ada karyawan Saya berarti? Ada karyawan hanya 2. Oh, Satu Nggih. dulu Pak. Saya sikatin sendiri baju yang noda-noda. Tapi kan setiap saya sikatin juga Pak, saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini menjadi rezeki saya, Nggih. menjadi jalannya saya, menjadi berkah saya gitu Pak. Alhamdulillah saya tekunin aja Pak. Supaya pelanggan puas dengan hasil kerja saya. Jadi saya usahakan semaksimal mungkin semampu saya kerjakan dulu. Siap. Nah, nanti lama-lama dengan berkembangnya saya tambah-tambah karyawan 1, 2, 3, 4 sampai sekarang. Berapa sekarang karyawan? Kurang lebih 30. 30 orang. Keren. Keren. Dan berapa cabang Bapak Ibu? 3. 3 cabang teman-teman. Oke, 3 cabang. Oke, harga jual sendiri berapa Bapak Ibu? Oh itu yang nggih Pak. Ada setrika itu harga 7.000. kita harga jualnya itu 9.000 per kilo. 9.000 cuci setrika. Ya, ekspres 15.000. Tapi ekspresnya kita tidak pakai jam. Pokoknya masuk pagi selesai sore. Masuk sore selesai Selesai sore. besok Oh, jam bukan ya. 12. Ekspresnya gitu. Jadi Oke. kita yang ngatur, bukan Pelanggan yang ngatur. Kalau mau minta 2 jam, kami tidak melayani. Nah, ini. Oke. Kita arahkan sebentar. Ya, mereka mengerti. Siap. Nah, mungkin kebetulan di sini kan daerah tambang. Oke, Jadi siap. ekspres itu setiap hari, kalau hari Sabtu Minggu itu Pasti rame. rata-rata yang 20. 20. ekspresnya. Nah, ada minimum order nggak Bapak Ibu untuk nyuci? Enggak ada Pak. Tidak ada. Satu 1 kilo. 1 kilo boleh? Iya, 1 kilo boleh. Berarti 1 lembar dianggapnya 1 kilo ya? Iya. Oke. Nah, ini sudah pakai aplikasi Bapak Ibu? Belum Pak. Wah, luar biasa. Oke. Makanya semua by insting, teman-teman. Laundry jadul. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, wah, ada boneka, bed cover, cuciannya serame ini. Ini ada tambang, nah ini Pertamina ini. Weh. Kalau udah cabangnya 3, kontrolnya manual Bapak Ibu kalau gini. Kalau saran saya, apapun aplikasi laundrynya terserah, nggak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa dimudahkan. Bapak Ibu bisa ngelihat omset sehari berapa sih, terus hari apa sih yang paling rame, hari apa yang sepi, kita akan bikin strategi apa pada waktu rame, pada waktu sepi strateginya apa, kapan karyawan boleh istirahat, boleh libur dan tidak. Jadi karena ada aplikasi, Bapak Ibu bisa punya data. Kalau kayak gini, data Bapak Ibu pasti dari manual ini diproses di komputer, Nggih. jadi Excel, Bapak ngetik satu-satu. Nggih. Betul sekali. Betul sekali. Ya kalau sudah sepuh-sepuh ya mohon maaf kadang kelihatan nggak kelihatan angkanya gitu. Ya bener ternyata. Kalau usia sudah 65 begitu. Lah, iya. aduh. Makanya anak-anaknya juga takut ini kok kayaknya ribet banget. Ya, ya. Oke, mumpung ada mantunya kita akan pakai aplikasi aja. Nggih, Mas, nggih, Mas. Oke, kita mau ditunjukkan mana lagi? Mau ke atas, Siap, boleh, boleh. operasional. Siap, boleh. Mari kita jalan. Yuk. Operasionalnya Oke, Ibu bisa jelasin. Nah, selamat Halo, datang Miss. di laundry yang keren sekali. Family Jaya Laundry Kendari. Family Jaya Laundry Kendari, kita backgroundnya luar biasa teman-teman di sini. Kapasitas bisa berapa banyak Bu tiap hari Bu? Kurang lebih 400 kilo 600. sampai 600. Kalau hari Sabtu dengan Jumat, Sabtu, Minggu, Oke, weekend. nah itu bisa ya 600. Pernah kita 1 hari dapat 1 ton setelah Lebaran. Tapi kita kok repot sekali, Pak. Oke, siap. Lebih bagus yang normal begini malah. Wih, Harganya nggak ada perubahan pas Lebaran? Enggak ada Pak, enggak ada. Oh, nggak ikut materi saya berarti. Bisa Pak, harganya 50.000 per kilo. tapi saya takut. Iya. Jangan pelanggan karena ini bisnis. Ya. Menurut saya. Betul. Tapi kalau momentum Lebaran, ini saya tambahin aja ya teman-teman karena mungkin Bapak Ibu belum ngikutin. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang belum ngikutin bahwa ada momen-momen tertentu kita yang pertama harus tahu kapasitas produksi. Iya. Kapasitas mesinnya berapa, yang masuk berapa banyak dan cuciannya berapa banyak. Kalau misalnya pas Lebaran itu misalnya masih banyak yang izin, yang cuti, kita harus ngitung satu orang mampu berapa orang. Sedangkan banyak laundry yang tutup, pelanggannya banyak yang pindah ke sini. Nah, cara memfilter pelanggan biar nggak terlalu banyak, salah satunya dengan naikin harga. Jadi naikin harga itu untuk memfilter, Pak. Biar nggak pusing seperti Bapak. Tapi nggak pusing dan Bapak dapat duit gede, toh. Mudah-mudahan pelanggannya nggak dengerin itu sih. Saya bikin kayak gitu, Bang. Bahkan ada klien kami di Jambi itu harganya 100.000 per kilogram. Masya Allah. Untuk memfilter orang-orang yang mau nyuci, silahkan enggak ya nggak apa-apa. Karena ini harga khusus pas Lebaran aja. Lebaran. Setelah Lebaran harganya normal lagi. Jadi 8.000, jadi 10.000. Tapi pas masa mau takbiran,
H+2, H+3 setelah lebaran karena udah pasti meludak, dia naikin harga untuk membatasi pelanggan biar nggak terlalu banyak yang masuk. Dengan adanya seperti itu, Bapak Ibu akhirnya bisa memfilter. Jadi Bapak Ibu nggak pusing, 1 ton pusing. Harusnya itu ada cara di mana pegawai kalau tahu di sini cuma mampu 500 kilo, pada waktu sudah 550 kita udah stop. Mohon maaf, kita nggak bisa nerima cucian. Gitu? Gitu? Oke. Kenapa saya bilang dapat 1 ton? Karena waktu itu 1 hari kita dapat 11 juta rupiah. Itu setelah saya itu, ini 1 ton lebih nih. Wah, ujung-ujungnya karyawan kita yang waduh, dan kualitas pekerjaannya tidak maksimal. Boleh. Nanti boleh nonton YouTube saya yang series itu, Pak. Mungkin solusinya nanti saya Betul. Nanti kita diskusikan. Termasuk kita bagi hasil, Pak. Dengan harga kami naikkan jadi dari 17.000 jadi 50.000 per kilogram. Kami bagi hasil. Jadi yang masuk saat itu tidak gajian, tapi bagi hasil. Per orang 1 hari 1 juta, Pak. Per orang. Enak enggak? Sama-sama enak. Oke. Betul. Luar biasa timnya tadi. Kalau di sini aja ada berapa orang? Apa maksudnya di outlet ini pegawai semuanya? Family Jaya 1 ini 18. 18. Family Jaya 2? 8, Family Jaya 3, 5. Dan ini jam kerjanya berapa lama Bapak Ibu? Pakai shift, Pak. Oke, satu Iya, shift berapa jam? Satu shift itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Satu siang. Nggih, Terus yang shift siang. kedua? Kalau shift kedua jam 10 sampai jam 8 malam. Oke, berarti bukanya jam 8 sampai jam 8. Setengah 8 sudah siap standby. Siap. Jam 7 kita kadang kalau saya kan di rumah, karena Pak. owner. Jadi owner yang buka duluan, Pak. Ya owner nggak bisa jalan-jalan, ini harus bukain pintu ini. Buka pintu duluan, Pak ownernya. Nanti kalau sudah buka baru karyawan Jalan-jalan. datang, baru jalan-jalan. Wah, sih, keren. Mesinnya ada mesin cuci di sini, mesin pengering di sana, mesin pengeringnya ada di sana. Nah, ini kenapa, Bu? Ini masih manual, Pak. Nggih. Karena ini saya sistemnya, Pak, kalau mau di packing saya Berdasarkan anginkan daerah. dulu. Oh, didinginkan. Dinginkan Oh, dulu ini ya? supaya Ini cepat enggak- jadi dikipas, Pak. Oke. Disorot dulu. Siap. Nah, nanti kalau sudah betul-betul dingin baru di packing. Ini nggak takut ketuker, Bu? Kan Enggak, ini kan Pak, ada dibongkar-bongkar. tempelannya masing-masing. Oh, ada tempelan. Iya. Ada namanya masing-masing. Oh, Jadi siap. satu baris, satu Ini nama. punyanya pelanggan. Iya. Satu baris, satu nama supaya tidak apak bajunya. Betul, betul, betul. Jadi tukang cuci itu sebelum dicuci wajib dihitung. Oke, siap. Nanti dicatat di notanya Siap. jumlahnya. Oke, Bagian setrika juga begitu. Harus mencuci. siap. Tapi bagaimanapun kita jasa pasti ada. Itu Ada komplain permasalahan itu dan masalah pasti ada. Oke, nah mesin cucinya ada berapa, mesin pengering ada berapa? Bapak hafal nggak? Ini pengeringnya ada 8, Oh, siap. mesin cuci 14. Wih, 13 atau 14? Iya, 14. Ibunya luar biasa dan Bapak sampai lupa mesinnya berapa saking banyaknya. Ini teman-teman yang menarik adalah mesin cucinya ada yang di sini, mesin pengering di sana, mesin cuci di sana, mesin pengering di sana. Itu coba setiap ujung ada mesin. Ini ya juragan mesin ini luar biasa ini. Kenapa Pak alasannya Pak? Kok di pojok-pojok ini mesinnya? Gimana Pak ini? Idenya gimana sih ini? Nggak tahu ya. Nggak ada ide. Tidak terencana. Tidak terencana. Pokoknya nambah omset, tambah mesin. Ya, tambah mesin. Tambah mesin, tambah taruh pojok. Betul. Biar simpel, instalasinya di sana, taruh sana gitu. Betul sekali. Oke. Kalau saya melihat ini, saran aja ya Bapak Ibu, ini biar bisa loadnya biar cepat, Oke. antara mesin cuci dan mesin pengering mending dideketin. Karena ini potensi yang pertama makan waktu. Terus mencari cucian juga susah. Ada yang di sana, ada yang di sini. Akhirnya repot karena nggak satu titik. Kalau boleh beri waktu untuk di layouting. Jadi layout ulang. Ya. Layout ulang. Biar apa? Biar pekerja juga nggak kecapean. Timnya pun juga lebih maksimal akhirnya. Dengan kita, kalau saya dulu memang udah ngerasain. Saya pernah Bapak Ibu bikin layout karena saya nggak tahu konsepnya. Karena saya juga ada tim analis, saya menganalisa. Kalau mesin cuci saya di belakang dekat toren air atau dekat dengan pompa air, mesin pengering saya di depan, setrika saya di tengah-tengah, itu kayak bolak-balik gini loh Pak. Zigzag gini, seret. Nah itu makan waktu banget. Nah akhirnya kami layout ulang dan ternyata optimal. Pekerjaannya teman-teman bisa lebih cepat. Nah saran saya dengan tempat yang luas gini,
mulai dipikirkan aja. Siap. Saran aja sih Bapak Ibu, tapi siap. kalau sudah nyaman kayak gini ya nggak apa-apa. Gitu ya. Pernah kepikiran, Nggih. cuma mau Kapan? memulainya itu, Nggih. nah yang belum ada waktu ini apa Oke, bagaimana? pasti. Karena kalau belum ada waktu, harus sempetin waktunya Pak. Kalau Terima nggak gitu kasih. nggak bakalan ada waktu Nah, Pak. ini kesempatan diingatkan ya moga-moga ya Bisa. bulan depan atau bulan ini saya bisa Kalau ada perubahan, tolong dikirim Pak. Fotonya biar kita langsung tempel di situ. Wah, keren. Ini semuanya cewek-cewek semua Pak. Janda-janda. Oh, Nggih. mayoritas. oke. Kita memperdayakan lingkungan. Oke. Janda juga meninggal suaminya. Meninggal juga suaminya. Meninggal suaminya. Banyak beberapa, banyak Oke. janda-janda. Siap. Yang paling cepet nyetrikanya yang mana Bu? paling- Saya mau wawancara yang cepet setrikanya. Itu Bapak mic-nya. Mama Ica. Siapa? Mama Ica kan? Yang mana? Mama Ica. Gitu? Iya. Oke. Tuh, Mama Ica yang mana? Woi, oke. Sudah berapa lama kerja di sini? 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Ini katanya bisa paling cepat nyetrika di sini. Berapa banyak biasanya setrikaan setiap hari? Pernah ngitung nggak? Satu hari itu biasa 60 kilo, 50 kilo ya. 50 kilo. Terus apa aja yang disetrika biasanya? Yang paling susah nyetrika apa? Jas. Jas. Oh, jas. Jas itu satuan apa kiloan? Satuan. Satuan. Iya. Jadi di sini mengerjakan satuan juga, kiloan juga. Satuan satuan. Satuan sama kiloan. Jadi kerjakan semua. Udah 1 Iya. tahun. Enak. Udah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Enak kerja di sini. Jangan dilihat Om. Enak, nyaman. Enak, nyaman. Iya. Sebelumnya kerja di mana? Kerja dia ibu rumah tangga Oh, Ji. ibu rumah ya. tangga. Sekarang sudah 2 tahun, udah nyaman ya. Iya. Oke, dadah dulu dong. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini. Jadi tempat setrikanya ada 1, 2, 3, 4. Mesin cucinya banyak pakai mesin cuci top loading. Dryernya komersial. Di sini juga ada mesin-mesin lagi. Ya ampun, di mana-mana ada mesin. Di sana ada karpet dan sebagainya. Ya, nanti boleh Di belakang masih ada. Masih ada lagi. Itu tempat cuci karpet Oh, nggih. manual. Itu nanti ke situ, Gir. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah keliling ke workshopnya yang ada di sini dan luar biasa. Cuciannya bisa 400-an rata-rata per hari, 400 kilo sehari, dan kalau lagi weekend, Jumat, Sabtu, Minggu bisa 600 kilo per hari. Satuannya sendiri juga banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah. Berapa banyak pieces satuannya? Pernah ngitung nggak? Enggak, Tidak pernah. Nggak pernah, iya. Itulah karena nggak ada aplikasi. Sama saya Makumi. Mudah-mudahan setelah saya datang ini, beliau bisa berubah. Berubah lebih baik. Amin, amin, amin. Ya, keren, semangatnya luar Insya biasa. Tadi kita sudah bisa melihat dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton pun juga bisa dapat banyak inspirasi Amin. dari Bapak Ibu yang ya boleh dibilang sudah pensiun, tapi semangatnya luar biasa. Jadi bagi orang-orang teman-teman yang nonton yang mungkin kondisinya lagi drop, kondisinya semangatnya juga kurang ini ya, semoga dengan Bapak Ibu ada di sini, wah ceria sekali. Semangat. Omsetnya dulu nih, yang bikin semangat sebenarnya omsetnya teman-teman. Nah, karena tadi udah keliling Bapak Ibu, kalau berkenan kira-kira berapa sih bisa omsetnya yang bisa didapatkan di sini itu? Kira-kira aja. Iya. Rata-rata sebulan 150. 150 juta. Iya. Di titik ini aja Iya. atau semua? Di titik ini. Titik ini saja. Kalau yang kedua 60 rata-rata. 60 jutaan. Kalau yang familinya 3 kan baru setahun. Oh, baru setahun. Baru taraf belajar. Baru setahun ya, tapi ada peningkatan. Terakhir ini baru dapat berapa ya? 16 juta berapa 16 begitu. jutaan. Oke, setahun. Masih belajar Pak. Tiap bulan. Nggih. Belajar. Ini udah 9 tahun lebih. Masih belajar nggih Luar nggih. biasa, total. Ih, ngeri. Hampir 200 loh, Pak. Ya lebih malahan. Alhamdulillah lah bisa mencukupin semuanya lah. Iya, bisa mencukupi semua. Akhirnya bisa beli ruko. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Itu anaknya. Tolong anaknya. Ya, dilihatin sama mantunya saya. Ya, silakan diajak ngobrol. Karena bisnis ini luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita memberi contoh seperti ini. Kalau teman-teman boleh nonton YouTube saya yang lain, ada yang omsetnya bahkan di bawah 10 juta per bulan ada. Yang 20 juta, 30 juta per bulan ada. Bahkan ada yang ratusan juta. Nah itu semuanya kembali kepada ownernya, menjalankan seperti apa. Seperti Bapak Ibu tadi, luar biasa banget. Beliau belajar, bahkan Ibu tadi udah belajar sampai ke Jakarta, sampai ikut kelas di Makassar dan sebagainya.
Semangatnya ini yang memang luar biasa. Keren. Dan ini saling support ini yang keren. Jadi biasanya si suami dan istri ya saling support. Nah, anaknya tinggal support aja. Nah, karena kita sudah keliling-keliling Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Mungkin boleh mic-nya. Kalau saya pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Apik udah datang ke sini, matur nuwun sangat. Yang kedua mohon bimbingannya, mungkin apa kekurangan-kekurangan yang di Laundry Family Jaya bisa dibenahi, bisa minta tolong sambil apa yang kurang bagus dan kurang berkenan di hati Pak Apik mungkin ya bisa dibenahi lah. Setidak-tidaknya itu supaya pelanggan lebih nyaman lagi, pelanggan lebih banyak lagi Pak Apik. Oh amin. Jadi kalau Bapak Ibu, biasanya kan ada beberapa pertanyaan di YouTube saya juga. Mas Apik, bisnis saya, laundry saya lagi lesu. Bahkan kalau saya lihat ada beberapa forum, bisnis laundry nggak bagus nih, nggak ini. Sebenarnya bisnis makanan pun kalau nggak dijalankan dengan bagus, ya nggak bagus juga. Bisnis travel kalau nggak dijalankan dengan baik, ya nggak baik juga. Ngantor pun kita sebagai pekerja, kalau kita nggak kerja dengan baik, kita nggak ada inisiatif, nggak belajar, ya nggak bagus juga. Makanya segala sesuatu balik ke kita sendiri. Jadi jangan menyalahkan bisnisnya, jangan menyalahkan keadaan, tapi bagaimana introspeksi diri kita seperti apa. Karena saya pernah ngalamin, jadi saya bisa ngomong ya teman-teman. Dan saya melihat teman-teman di seluruh Indonesia, kenapa saya masih sering dan berkomitmen untuk sharing seperti ini, untuk berikan semangat, motivasi teman-teman. Jadi nggak ada alasan lagi untuk teman-teman nggak membangun bisnis ini. Karena luar biasa seperti Bapak tadi sampaikan ya, laundry keren. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, sebelum hatur nuwun, terima kasih dari tadi keren sekali. Sebelum kita tutup, kita akan kasih kenang-kenangan, boleh Mbak Ayu, nanti kita tanda tangan habis ini. Nah, ini ada kenang-kenangan buku, Bapak Ibu pernah tahu nggak buku ini? Belum ya, nanti dibaca ini. Dibaca berdua dan bertiga, berempat boleh nanti. Ini buku Fundamental Business Laundry yang kita karang sendiri, dan akhir tahun ini mudah-mudahan saya bisa menciptakan satu buku lagi. Buka laundry langsung laris. Nah, tahun ini bisa terwujud. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Salam buat keluarga. Semoga semakin banyak yang bekerja di sini. Semakin banyak manfaat bagi banyak orang. Amin. Matur nuwun sangat sekali lagi. Kami juga dari Laundry Family Jaya mengucapkan terima kasih atas kunjungannya dari Apik Laundry. Yes, siap. Terima kasih dan terima kasih. Sami-sami Bapak, sukses terus. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya Apik Primadia undur diri. Silakan Pak. Saya dari Family Jaya mengucapkan terima kasih. Saya Bu Nani, owner Laundry Family Jaya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.